bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Bagi Dia segala pujian. Wow, tetap berdiri aja, kita akan baca ayat landasan firman Tuhan hari ini, Matius 28:19. Karena itu, pergilah sama-sama, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka dengan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Judul firman Tuhan hari adalah dasar dari pemuritan, foundations of discipleship. Dalam nama Yesus. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Dasar itu penting, katakan penting. Fondasi tidak kelihatan, tapi fondasi tidak boleh dianggap remeh. Banyak orang main-main dengan fondasi bangunan, harus dirotakan kembali bangunannya karena hampir roboh. Salah satu mall di Jakarta Utara karena salah berapa derajat aja sempat mau ambruk. Bangunan mall yang besar itu karena miring. Sehingga fondasi itu harus diperhatikan. Banyak perusahaan yang gagal bayar, yang mau roboh karena fondasinya salah. Pernikahan banyak yang mau gagal karena fondasinya salah. Sebab itu hari ini kita harus punya pengertian fondasi yang sama dulu mengenai kata pemuritan. Semua bilang pemuritan. Karena gereja ini sedang masuki season of discipleship. Seperti yang kita tadi baca, bahwa tugasnya kita sebagai gereja sebelum Tuhan naik ke surga diberikan tugas, berikan PR, bukannya untuk bangun gedung, bukan untuk bangun begitu banyak sinode, tetapi menjadikan semua orang itu murid. Sehingga kita, gereja kita berani berkata everyone, disciples everyone. Semua orang memuridkan semua orang. Pemuritan bukanlah cuma istilah gereja. Pemuritan bukan cuma mengenai Bible study. Yes, one of them is Bible study. Pemuritan bukan hanya kita counseling orang, mengajar orang, menuntun orang. Tetapi setiap kita pasti punya kelebihan, katakan kelebihan. Setiap kita punya keistimewaan, katakan istimewa. Sedikit banyak saudara punya sesuatu yang bisa saudara transferkan, saudara ajarkan, menambah nilai orang lain. Ada yang bisa masak, ada yang bisa menari, ada yang bisa ngajarin leadership, ada yang bisa ngajarin matematik, ada yang bisa ajarin accounting, ada yang bisa ajarin public speaking. Saya percaya setiap kita, kalau engkau diberikan sesuatu, posisi ataupun kepintaran, engkau bisa memuridkan orang lain. Engkau bisa mentransferkan itu kepada orang lain. 3 dasar yang kita mau cek hari ini. Pertama, dasarnya adalah hubungan. Semua bilang hubungan. Kita akan sulit menjadi gereja komunitas, menjadi gereja yang ada cell groupnya. Saudara akan sulit untuk bisa gabung cool kalau kamu tidak mengerti kata hubungan. Bahkan banyak kita hari-hari ini sedang mengalami hubungan yang breakdown. Krisis hubungan. Di mana iblis sedang menginsolasi, sedang membuat kita menjadi orang yang hanya melihat diri sendiri, tidak bisa melihat orang lain, sehingga kita menjadi kikuk untuk berhubungan dengan orang, ngomong sedikit kesinggung, ngomong sedikit
buat orang marah, ngebel sedikit buat orang mau tabrakin mobil yang ke kita. Sehingga kita bingung di tengah dunia yang sedang dirusak hubungannya. Tapi saya mau katakan seperti ini. Mau tidak mau, kalau kita ingin memuridkan seseorang, kita harus punya hubungan. Katakan amin. Seorang suami punya hubungan yang baik dengan istrinya untuk memuridkan istrinya. Seorang ayah punya kewajiban, punya hubungan yang baik untuk anaknya supaya bisa memuridkan dia. Kalau nggak punya hubungan, setiap perkataan kita akan menyakitkan. Bahkan mentor saya Jerome Okamu bilang, sangat kriminal bagi seorang mengajar orang lain, menegur orang lain tanpa punya hubungan. Jangan pernah menghardik orang, menegur orang, membetulkan jalan orang kalau kita belum punya hubungan. Sebab itu Yesus di Markus 3 ayat 13 memberi contoh waktu dia memilih, waktu dia mengutus para murid, memuridkan mereka dengan cara hubungan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil, semua bilang memanggil. Memanggil orang yang dikehendaki dan mereka pun datang kepadanya. Lalu dia menetapkan, katakan menetapkan, 12 orang untuk menyertai dia, katakan menyertai. Dan untuk diutus, katakan diutus. Jadi ada 4 langkah Tuhan Yesus memuridkan. Tetapi dimulai dengan kata hubungan, yaitu memanggil. Saya percaya kalau ada memanggil, ada yang dipanggil, ada yang memanggil. Ada 2 pihak di sini. Dan saya percaya Yesus memulai dengan kata hubungan, yaitu dialah yang memanggil saudara. Tetapi dia bukan hanya memanggil dan hanya cap cip cup kembang kuncup, dia habisin waktunya. Yesus spend time untuk membuat hubungannya makin dalam supaya dia bisa menetapkan. Dia tidak hanya, oh kelihatannya bagus nih Petrus, oh kelihatannya rajin doa nih Yohanes, oh kelihatannya bisa khotbah nih Yakobus. Enggak, dia spend waktu ngopi sama mereka, makan nasi goreng sama mereka, nongkrong sama-sama, mulai spend time. Baru dia bisa tetapkan, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Dan setelah itu, dia enggak hanya lepaskan, dia sertai. Wow, our Jesus ngerti banget meaning of hubungan. Bukan hanya awalnya saja, tapi di tengahnya pun kita nggak ditinggal. Disertai, diajarin. Ini loh cara ngomong sama orang berdosa kayak gini. Gak langsung, ayo udah sana, doain orang, tapi disertai. Ya, kalau mereka gemeter gimana khotbah pertama, aku duduk di depan, tak dengerin. Gimana caranya aku berdoa? Aku ada di sebelahmu, disertai. Yesus dalam mengajar dia sangat menghargai hubungan. Baru setelah itu diutus. Banyak orang pikir yang penting aku diutus, yang penting aku melayani. No, kamu harus tahu kita ada di sini karena Yesus rindu memuridkan kita dengan hubungan. Katakan amin. Bahkan kata hubungan di akhir zaman, Maliaki menuliskan, Malaki 4 ayat 5 sampai 6, dia akan mengirim, Tuhan akan mengirim Nabi Elia supaya menjelang hari Tuhan yang besar dan saat itu membuat hubungan bapa berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada bapa. Hubungan yang rusak hari-hari ini membuat pemuritan di rumah tangga, membuat pemuritan di sekolah menjadi chaos. Saya percaya bahasa kasih untuk memuridkan seringkali disiplin. Tapi lihat hari ini di sekolah didisiplinkan, dihukum, malah ditonjok balik. Malah dituntut secara hukum. Malah dikeroyok kepala sekolahnya. Ada ibu yang menyuruh anaknya belajar dan dicabut PlayStation-nya, langsung anaknya ambil pisau ditancap di belakang. Pemuritan hari-hari ini gak akan bisa terjadi kalau a broken relationship. Disitulah seringkali saya rindukan, biarlah di gereja ini, yes kita datang untuk berhubungan dengan Tuhan. Tetapi gereja ini harus hangat, biar kita berhubungan satu dengan yang lain. Saya pastor cuma punya kerinduan bahwa gereja ini datang bukan cuma sibuk main WA sendiri-sendiri, tapi ngobrol, semua bilang ngobrol. Mulai kenalan, mulai
Kan masing-masing saudara kayak udah punya nomor nih kan, kayak kamu duduknya di situ terus gitu ya setiap minggu. Semua kayaknya udah punya nomor, ini kursi gua, kalau ada dudukin agak cebrut biasanya begitu ya kan. Dan biasanya kiri kanannya itu lagi gitu loh. Why don't you build a relationship? Mulai membangun hubungan. Dulu di gereja kita waktu di Gandaria City kita ada namanya family time. Banyak orang pas family time kesempatan untuk WC karena apa? Males gitu loh. Untuk salaman kiri kanan, ngaku deh begitu ya. Ada yang bilang, aduh pastor ngapain sih? Pastor ngajakin supaya gereja ini bukan hanya good hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama. Because you need it. Kamu perlu di tengah dunia yang sedang tidak punya hubungan yang baik-baik saja. Bahkan Paulus mengajar kepada jemaat di Efesus bahwa hubungan suami istri itu rahasianya besar. Sama seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Saya seringkali bilang kepada para pengerja, perkawinanmu sesehat pelayananmu. Saya bilang impossible kalau perkawinanmu, hubungan suami istrimu berantakan, kamu bisa berhasil di pelayanan. Impossible. Tetapi kalau kamu kuat di pelayanan kamu kuat di perkawinan kamu pasti juga hebat melayani Tuhan. Katakan amin. Sebab itu kita sungguh-sungguh hari ini. Mulai mungkin engkau pernah ngalamin trauma dalam hubungan. Atau engkau pernah merasakan pahit dalam hubungan. Saya ngebuat engkau begitu masuk dan rasa kayak dikepoin orang. Kayak disuruh apa, aduh udah come on man. Izinkan gua sendiri, izinkan I live alone. Tapi saya mau hari ini, yuk dasar yang penting. Sebagai orang yang mau dimuridkan di gereja pemuritan ini adalah hubungan. Yang kedua dasarnya adalah kasih. Semua bilang kasih. Siapa yang sudah siap-siap Valentinean ya kan. Bulan Valentine, bulan kasih. Ketahui bahwa bulan kasih, tapi justru lebih banyak orang yang diputusin daripada yang nyambung, saudaraku. Lebih banyak orang makan coklat karena frustasi daripada dikasih cowoknya. That's the fact. Lebih banyak wanita yang menangis karena kehilangan kesuciannya di malam Valentine dengan one night stand. Karena apa? Kasih dikemas cuman berlaku di 28 hari bulan Februari. Kasih menjadi spesial di 14 Februari. Kasih menjadi kasih yang bersyarat. Oke, I love you if you love me first. Kasih menjadi kasih yang ada alasannya. Kasih yang ada agendanya. Kasih yang ada motivasinya. Padahal seorang ibu waktu memuridkan anaknya, mengasihi anaknya, kan ada lagunya, kasih ibu kepada beta sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. That's love. Saya percaya itulah yang Tuhan ajarkan bahwa kasih itu hanya memberi, tak harap kembali. Bahkan Yohanes 13, Yesus mengajarkan mengenai ciri kasih di dalam pemuritan. Aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Polanya kasih Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. So where is the love? Di mana kasih yang membuat orang tahu bahwa kita murid Tuhan. Karena kasih, bahkan dikatakan Matius 24 ayat 12, di tengah orang bertambah durhaka, kasih menjadi dingin. Ada orang-orang yang begitu ngomong love, bilang, enggak deh, enggak cinta-cintaan. Aku udah enek yang namanya cinta. Waktu kita married dulu, pertama-tama married, waktu ditanyain, is love enough? Yes. Love is so enough, cukup cinta itu. Tapi bagi yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun. Is love enough? Ada yang bilang, I think about it. Gua ragu, cinta itu cukup. Ada yang bilang, makan tuh cinta. Makan tuh janji cinta. Banyak orang menjadi
tawar akan kasih, menjadi dingin akan kasih. Izinkan Paulus berkhotbah buat saudara. Saya coba membacakan khotbah Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia kasih pemuritan, tetapi pemuritan dengan dasar kasih. Sekalipun aku bisa berkata semua bahasa manusia, aku bisa bahasa malaikat, tapi kalau aku gak punya kasih, aku seperti gong yang gede bunyinya. Aku bisa punya karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bisa pindahin gunung, tapi kalau aku gak punya kasih, useless. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kasih semuanya bahkan menyerahkan tubuhku dibakar, tapi kalau nggak pakai kasih, nggak ada faedahnya. Dan dia bilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, nggak cemburu, nggak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih gak punya expire date. Gak ada habisnya. Seorang ibu pernah komplain sama saya mengenai ayat ini. Dia bilang, udah gue mau stop jadi Kristen. Karena impossible. Gak mungkin I can love my husband. Aku bisa mengasihi suamiku. Kalau waktu dia sampai dia bilang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar. Berapa lama aku harus sabar lihat selingkuh suamiku, berapa sabar aku harus dipukulin, berapa sabar aku melihat dia di depan mataku menggandeng wanita lain. Saya bilang sorry pastor, gak mungkin mengasihi. Banyak kita begitu gereja ngomongin mengenai kasih. Kita bilang, oh ini mah cuman yang diajar-ajarin di film-film itu. Tapi saya percaya Tuhan menamai dirinya kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Sehingga kalau kita ditanya, is love enough? Apakah kasih cukup? Yes, kalau Allah adalah kasih. Is God enough? Jawabannya yes. Kalau kamu punya Allah, kamu punya semuanya. Katakan amin. Ayo kita mau kembalikan kasih, yaitu Tuhan, sebagai landasan daripada gereja ini. Saya ingat ibu itu, saya bilang, yuk kalau Yesus adalah kasih, ganti kata kasih dengan Yesus. Ibu itu baru ngerti. Dia nangis waktu dia bilang, Yesus itu sabar. Dia langsung ngerti, dia langsung tahu. Yesus itu yang murah hati. Yesus itu gak cemburu. Yesus gak memegahkan diri, dengan seterusnya. Karena itu terbukti, Yesus percaya kepada kita. Yesus gak menyimpan kesalahan kita. Bayangin kalau Yesus menyimpan kesalahan kita, udah satu gudang gede. Dia bisa ingetin nih, lu lakuin lagi. Tapi dia tidak ingat yang lalu. Sejauh timur dari barat, dijauhilah pelanggaranmu. Itulah kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami krisis kasih. Kamu coba mengasihi, tapi kamu dikhianati. Tetapi itu dasar yang penting. Dasar yang harus dikembalikan ke komunitas gereja adalah tanpa kasih kita tidak bisa hidup secara komunitas. Yang terakhir, perlu dasar keterbukaan dan kepercayaan. Berani terbuka. Terbuka membuat pemulihan. Terbuka membuat kesembuhan, katakan amin. Banyak saudara bilang, aku terbuka, tapi jadi bahan ngomong di sosmed. Jadi bahan gunjingan di WA group. Kan engkau pernah terbuka dan engkau kecewa. Pastor gak salah kan banyak ada yang disebut dengan
korban di gereja. Gereja pakai firman untuk fitnah kamu. Ada pelayan Tuhan yang justru harusnya mengayomi tapi melecehkan. Pastor gak bisa bilang hari-hari ini mungkin gereja menjadi tempat yang gak aman buat saudara untuk terbuka. So that's why let's build GC sebagai community yang aman. Supaya kita bisa terbuka dan kita bisa membangun satu dengan yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ada 5 level hubungan yang sehat. Ini jadi check up juga buat suami istri. Check up juga buat orang tua anak. Yang pertama, level pertama adalah face. Semua bilang face. Kita kenal orang pertama dari muka dong, ya kan? Ingat mukanya, oh kelihatannya dia begini. Kita pertama kali kenal orang, kita lihat, oh dia kelihatannya ini keren nih. Kelihatannya dia banyak ngomong nih. Oh kelihatannya dia suka makan karena agak gede badannya begitu ya kan. Oh dia agak sedikit kurang makan nih karena kurus. Padahal belum tentu. Banyak orang ngejudge, banyak orang sudah buat kesimpulan dari face. Gak salah, karena sebuah kesan pertama itu penting. Tapi di tengah generasi yang sangat mengutamakan muka, bahkan pura-pura kelihatan baik di muka, kita banyak ketipu. Sehingga kita perlu punya hubungan bukan hanya kenal di muka. Karena kita akan kecewa kalau hanya kenal di muka. Kita harus naik tingkat. Yang kedua, F yang kedua adalah fact. Semua bilang fact. Kenyataan. Oh ternyata kamu begini. Oh ternyata kamu bisa nyanyi. Karena apa? Aku gak cuma ngelihat kamu, tapi aku spend Sunday by Sunday duduk dekat kamu. Ternyata kamu bisa nyanyi. Oh ternyata kamu bisa doa. Oh ternyata kamu polisi. Ternyata kamu pejabat. Ternyata kamu CEO. Dan itu perlu waktu untuk kita bisa menemukan ternyata. Oh kamu kelihatannya aja. Kamu orangnya gak kayaknya judes. Tapi padahal kamu baik banget. Karena kamu perlu waktu untuk bisa mengalami fact. Saya pastor nggak encourage berhenti karena banyak orang berhenti sampai situ. Tahu mukanya, tahu oke yang penting gue tahu ulang tahunnya, gue tahu hobinya. Banyak cool gak jadi enak karena cuma berhenti di situ. Cuman selamat ulang tahun di grup, cuman hanya surprisein tanpa lebih dari itu. Pastor encourage keluarga jangan cuman tahu mukanya, suka mukanya, bibit bebet bobotnya, hanya tahu hobinya. Tapi bisa gak kita melangkah hubungan yang lebih lagi, yaitu mengetahui feelingnya dia. Semua bilang feeling. Orang waktu pacaran kita feeling banget. Ya kan? Maka ada lagunya feeling. It's always about feeling. Kita selalu dulu gampang banget main feeling. Tapi habis married, nggak pernah tanya, how are you feeling? Orang musim berganti dan seringkali kita harus berani tanya. Dia saudara bisa berasa, kamu are you okay? Di komunitas kantor, di rumah orang lupa untuk bilang, are you happy with me? Are you still happy with the marriage? Apa kamu masih bisa terima aku? Kita percaya bahwa saya seringkali ketemu dengan beberapa pengerja. Karena pengerja begitu pastornya bilang, apa kabar bro? Oh luar biasa, dahsyat, yes. Begitu ya kan. Gampang banget kayak orang udah automatic answer. Seringkali saya harus tarik dia, saya tatap wajah. No bro, I mean it. How are you? Enggak, pastor mau tanya, kamu oke enggak? Seringkali aku harus begitu. Harus ngerem sedikit, ambil waktu sedikit, dudukin dia dan berani bilang, how are you feeling? Karena kita di tengah dunia yang cuman, ya udahlah orang gak care sama gua kok. Sehingga feeling rasanya doesn't matter. Makanya kenapa pernikahan bubar begitu aja. Karena engkau gak lagi kenal, dia sedang ngerasain apa. Setiap anniversary, saya himbau suami istri mulai check up.
mulai tanya, apa kamu masih bersuka cita married dengan aku, kamu masih bahagia menikah dengan aku. Jadikan itu untuk menjadi hubungan yang sehat dan kuat. Tapi jangan berhenti di situ. Berbahagialah kalau orang mulai buka-bukaan soal fear-nya dia. F yang keempat, ketakutannya dia. Di tengah dunia bilang, sembunyiin ketakutan lu. Itu kelemahan lu, jangan pernah orang tahu. Tapi berbahagialah kalau ada sahabat kamu yang bilang, bro gua takut nih. Gua gak bisa sama ini. Berbahagia artinya hubungan kamu sehat. Berbahagialah suami kalau kamu tahu apa yang istrimu takuti. Berbahagialah kalau kamu bisa tanya kepada suamimu, "Pa, kamu takut apa?" Mungkin dia dengan takut bilang, "Ya gue takut kamu." Tapi berbahagialah kalau dia bisa jujur. Berbahagialah kalau orang masih bisa kelihatan lemah di depan kamu dengan sungguh-sungguh. Yuk kita ciptakan satu hubungan yang sehat dan kuat. Pastor gak harapkan begitu, saya yang pertama kali datang langsung, ini dulu ketakutan saya Pastor. Gak mungkin, we have to spend sama-sama. Kita harus jalan sama-sama. Dan yang terakhir, yang banyak orang sembunyiin adalah faith. Semua bilang faith. Faith adalah satu keterbukaan mengenai sesuatu yang masih ganjel di spiritnya dia. Dia tahu dia masih punya dosa nih. Dia masih punya pergumulan, punya addiction, punya ketagihan. Punya sesuatu yang dia belum bisa lepasin. Dan banyak bahkan hamba Tuhan gak punya channel untuk ngakuin kegagalan imannya. Sehingga banyak yang setelah mati baru ketahuan. Oh dia masih selingkuh. Dia masih punya hal-hal yang gak baik. Karena banyak hamba Tuhan gak diberi kesempatan untuk berani bilang ini loh yang masih ganjel. Yang aku taruh di kloset yang tertutup. Yang aku kunci orang gak boleh tahu. Pastor gak himbau kalian langsung ketemu orang langsung buka-bukaan sampai faith. But kalau kau punya cool yang bisa aman banget untuk ngomongin faith kamu. Di sini kita punya counselor yang punya kode etik yang gak boleh berekam, gak boleh mentransfer news counselingnya kepada yang lain. Kita jaga di sini sungguh-sungguh. Bahkan kalau nggak membahayakan nyawa, pasti bilang don't tell me, I don't want to know. Tapi kalau sudah membahayakan nyawa, please let me know supaya kita bisa ada professional help, ada bisa dijagain dan segala macamnya. Tapi di sini kita himbau saudara dan keluarga saudara. Dan hubungan kita, semua masing-masing. Jangan cuma di face. Saya dan pastoral saya, kita nggak langsung. Saya perlu bisa meyakinkan Timmy dan Grim untuk bisa ngomong, Kwandi ini yang kami lagi hadapin. Di day one, saya nggak bisa bilang mereka, come on lu harus open, lu kan wakil gua, nggak bisa. They have to trust me. They have to see my family juga. Saya gak bisa paksa anak-anak mereka untuk datang kepada saya dan konseling sama saya. Saya gak bisa paksa. Tapi kalau sudah lihat bagaimana kami bahkan anak-anak saya bisa konseling dengan pastoral saya. Saya bersyukur bahwa seringkali anak-anak saya dinasihati oleh wakil-wakil saya. Padahal nasihatnya sama banget begitu. Tapi mereka lebih dengerin wakil gua daripada gua gitu. But that's why we need help each other. Tapi yang pastor harapkan, memang kita gak usah kita sampai harus terbuka buat orang yang gak tepat juga bahaya. Tapi pilih orang, doa, supaya saudara bisa dapat komunitas yang tepat buat saudara. I pray, biarlah ada cool-cool yang baru terbuka. Dan saudara bisa join cool, bisa jadi orang-orang yang dikenal mukanya, kenyataannya, perasaannya, ketakutannya, bahkan imannya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di
hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oh, me and anak-anak semua di sini, we have time untuk mengenal. Dari faith sampai ke faith. Saya kira yang main bass ini cuman ngajar bola biasanya. Tapi dia ternyata pemain golf yang dahsyat. Bahkan pastornya pun dikerjain di lapangan golf. Perlu waktu untuk ngobrol dengan dia, untuk bisa tahu dia. Tahu kehidupannya, tahu bagaimana dia mengalami setiap struggle-nya. Nah, saya harapkan kalau engkau punya isu dengan kasih, dengan hubungan, mau gak malam ini engkau disembuhkan? Yang mau katakan amin. Kalau engkau pernah dikhianati, engkau pernah mengalami trauma, engkau pernah mengalami luka di sini, maka that's why kamu gak betah di gereja yang anget. Karena kamu maunya gak ada yang care, jangan kepoin gue. Percayalah, kita gak akan survive di tengah dunia yang sedang begitu dingin ini. We need each other. Kita perlu. Beberapa orang yang cuman kadang di hari Minggu bilang, Pastor kuat ya, happy Sunday. That means a lot to me kadang. So you don't know bahwa setiap kali di DM, di Instagram untuk bilang, Pastor we pray for you every day. It means a lot. Di tengah dunia yang susah untuk saling mendoakan. Yuk kita tutup mata sebentar. Bapa, sembuhkan kami. Aku berdoa setiap keluarga pulih, setiap perkawinan pulih, setiap hati pulih. Dan aku perkatakan setiap kasih yang dingin, Tuhan merubah menjadi kasih Yesus yang menyembuhkan. Setiap trauma akan hubungan. Setiap trauma akan hubungan, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Come on, berikan tepuk tangan bagi mereka.